Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Julianto Pasaribu dengan NIM 121190024 dari Prodi Teknik Industri kelas Stadium Pengendal A. Di sini saya akan menjelaskan hasil resumen saya dari modul 2 tentang kelas Stadium General berdasarkan kelas Research Elsevier Research Academy. Judulnya yaitu Writing for Research. Sebelum masuk ke konten pembahasan atau resume pembahasan saya, di sini akan saya lampirkan hal-hal apa saja atau topik-topik apa saja yang akan saya bahas atau sering kita sebut sebagai table of content. Nomor 1 ada Fundamentals of Manuscript Preparation. Lanjut dengan nomor 2 yaitu Writing Skills. Lanjut dengan nomor 3 tentang Technical Writing Skill, dan yang terakhir adalah topik Book Writing. Sebelum masuk ke topik-topik yang sudah saya sebutkan tadi, di sini kita akan mengetahui apa-apa saja yang akan kita pelajari, yang kita dapat dari pengajaran tersebut. Yang pertama, pengenalan proses penerbitan. Yang kedua, pengawasan tentang cara membuat artikel. Dan yang terakhir adalah kiat teratas untuk menulis abstrak yang bagus. Topik pertama yaitu Fundamentals of Manuscript Preparation. Dalam Fundamentals of Manuscript Preparation ini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu From Article to Art, Creating Visual Abstract. From Article to Art, Creating Visual Abstract merupakan pembuat video infografis online untuk penelitian dan ilmuwan yang dapat membantu kita dalam membuat abstrak, visual, poster, bahkan slide yang akan kita butuhkan nanti. Kita dapat menggunakannya secara gratis dan mengakses semua galeri ilustrasi yang akurat secara ilmiah. Jenis-jenisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Canva. Yang kedua adalah Adobe Color. Yang ketiga adalah colors.co. Yang keempat adalah Naum Project. Dan yang terakhir adalah Google Phone. Oke, kita bahas yang pertama tadi yaitu Canva. Canva adalah alat fantastis lainnya bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman desain. Biasanya dengan akses ke ratusan template desain dan grafik gratis, kita dapat mendapatkan konten yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan biasanya konten ini gratis. Yang kedua adalah Adobe Color. Adobe Color atau warna Adobe adalah situs web yang hebat yang memungkinkan kita memilih warna dari ronde warna, mengekstrak warna dari gambar, dan membuat palet warna kita sendiri. Atau mungkin Adobe Color bisa digunakan hanya untuk sekedar meminjam dari tren saat ini, karena Adobe Color menyiapkan template-template yang sesuai dengan tren dengan zaman saat ini. Yang ketiga adalah colors.co. Selain menciptakan palet yang sempurna, Colors.co juga menawarkan alat gratis untuk memeriksa kontras, membuat gradien, dan mengkonversi gambar secara massal ke JPG, ke PNG, dan ke GIF. Dan banyak lagi yang bisa dilakukan di Colors.co. Aplikasinya juga terdaftar di Google Play dan web di internet dan sudah gampang untuk diakses. Selanjutnya adalah Noun Project. Proyek kata benda atau noun project memiliki ikon dalam berbagai gaya untuk menghampir semua hal yang dapat kita pikirkan. Kita dapat menemukan ikon ini menggunakan pencarian kata kunci dan mengunduhnya dalam format PNG ataupun SVG. Yang terakhir adalah Google Font. Font juga dilindungi oleh hak cipta. Font Google adalah biasa menjadi tempat untuk jika kita ingin menggunakan font gratis tanpa memberikan kredit atau pembayaran. Kita juga dapat menguji dan mencari font yang digunakan dalam lebih dari 1.335 bahasa. Sangat menarik, bukan? Poin selanjutnya dalam topik Fundamental of Manuscript Preparation adalah Structuring Your Article Correctly. Salah satu tujuan utama saat menulis artikel jurnal adalah mengkomunikasikan temuan dengan jelas. Untuk membantu meneliti mencapai tujuan itu, maka makalah ilmiah memiliki struktur yang sama dengan sedikit variasi per jurnal. Komunikasi yang jelas bukan satu-satunya alasan elemen dari artikel ini.
begitu penting. Misalnya seperti judul, abstrak, dan kata kunci semuanya membantu memastikan artikel ditemukan, indeks, dan diklaim pada calon pembaca. Adapun struktur artikel biasanya seperti berikut. Yang pertama adalah perkenalan. Di bagian perkenalan ini kita dapat memberitahu mengapa kita tidak bisa mengabaikan bahasa manuskrip. Yang kedua adalah bagian 1. Bagian 1 berisi tentang aturan dasar bahasa manuskrip. Yang ketiga adalah bagian kedua, yaitu biasanya terdapat kesalahan klasik yang harus dihindari. Dan yang keempat adalah bagian 3, di mana bagian yang selalu diingat oleh pembaca kita. Yang kelima adalah bagian keempat, yang merupakan referensi siang atau keterangan gambar, dan yang terakhir merupakan bab 5, yang berisi tentang menulis dan menulis ulang, atau bisa disebut dengan peer reviewer. Poin selanjutnya adalah how to write an abstract and improve your article. Writing a scientific paper from culture to clarity. Mempersiapkan naskah adalah kegiatan yang harus memakan waktu, mengatur teknis konten, menyiapkan grafik dan tabel, bahkan seperti menulis, mengoreksi sintaksis. Wordiness adalah hambatan utama untuk komunikasi. Dokumen ini menganjurkan menulis dengan ringkas. Di sini diidentifikasi praktik terbaik untuk menyiapkan grafik dan tabel, bersama dengan konvensi untuk signifikan gores. Di sini ditabulasi kesalahan kata bahasa yang khas dan ekspresi asing. Tulis makalah Anda agar reviewer berkomentar pada konten. Biasanya bentuk strukturnya seperti introduction, grammar, reporting data, webs, tabel, dan yang terakhir adalah referring the manuscript. Oke, karena topik yang sebelumnya sudah selesai, kita lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu writing skill. Apa-apa saja yang dapat kita pelajari dalam topik writing skill ini? Yang pertama adalah informasi tentang kesalahan penulisan umum. Yang kedua, ada saran tentang cara menghindari kesalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah paduan untuk mengoreksi bahasa manuskrip. Oke, di sini kita dapat poin yang pertama, yaitu how to prepare a proposal for a review article. This is 10 do's and don'ts of writing proposal to review article, atau 10 hal yang dapat kita lakukan dan tidak dapat dilakukan untuk menulis proposal dari artikel yang kita review. Yang pertama, do include all the information that the journal asks for. Yang kedua, do explain your own expertise and the relevance of the proposed article of the journal. Yang ketiga, do indicate the intended article format. Yang keempat, do customize your proposal from the journal. Yang kelima, don't assume the editor is an expert in the topic of the review. Yang keenam, do inform the editor as soon as possible if you want an expectation from the guidelines. But number 7 atau nomor 7, don't assume the editor will be necessarily be able to grant your request. Nomor 8, don't equate the editorial saying no with the editor thinking your proposal was bad. Yang ke-9, do seek advice from colleagues, especially one outside your immediate file. Dan yang terakhir adalah do explain why the topic is exciting instead of stating that is it. Demikianlah 10 hal yang dapat kita lakukan dan tidak seharusnya kita lakukan dalam penulisan sebuah proposal dari artikel yang kita review. Selanjutnya adalah 5 disease aligned research and how to cure them. Bagaimana mempublikasikannya? Yang pertama, a good manuscript.
Investigate all candidate journals and find about the atau investigasi kandidat jurnal dan temukan yang pertama aims and scopes. Dilanjut dengan accepted types of article. Yang ketiga readership. Yang keempat current hot topic by going the abstract of recent publication. Dalam keempat poin ini yang paling penting adalah mendapatkan topik yang sangat panas dan sedang dibicarakan dalam hal masa kini. Selanjutnya adalah Address to Publish Ethics atau bagaimana mempublish dalam Address to Publication Ethics. Yang pertama, avoid plagiarism of other works. Yang kedua, avoid multiple publication of the same work. Never submit your manuscript to more than one journal at a time. Yang ketiga, cite and acknowledge other work appropriate. Dan yang terakhir, only list CO author who made major contribution. Di sini dijelaskan bahwa kita penting untuk menghindari plagiarism dari hal-hal yang kita kerjakan. Kita juga perlu untuk memberikan daftar dari kontribusi-kontribusi dari major yang kita gunakan, dan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh CO authors maupun autorsnya. Selanjutnya adalah a good manuscript dalam follow the guide for authors. Stick to guide for authors in your manuscript editor. Do not like wasting time on poorly prepared manufactured script. Selanjutnya ada 10 tips for writing a truly terrible journal article. Number 1. Reviews to read the previous literature published in your file. Atau gunakan ulangi pembacaan dan previous atau tingkatkan literatur dalam mempublish atau membuat jurnal kita. Yang kedua adalah take the lazy road and plagiarism atau buang jauh-jauh itu tentang plagiarism. Yang ketiga, omit key article components atau berikan kata kunci untuk komponen dari artikel kita. Yang selanjutnya adalah disrespect previous publication atau hindari artikel-artikel yang tidak respect tentang publikasi. Selanjutnya adalah overset time. Overset meet your contribution atau kembangkan kontribusi yang dapat kita lakukan. Yang selanjutnya adalah excel in ambiguity and inconsistency atau hindari hal-hal yang bersifat ambigu. Selanjutnya adalah apply incorrect referencing of statement atau apply subjek-subjek dan objek yang sesuai hal-hal yang sesuai dengan referensi atau statement. Selanjutnya adalah prefer subject on object statement atau persiapkan subjek dan objek yang kita berikan statement. Selanjutnya adalah give a little care to grammar, spelling, figures, and table. Nah, hal ini menjadi sangat penting di mana kita harus memperhatikan tata bahasa, tata pengucapan, figures atau gambaran, atau mungkin tabel dari data yang kita gunakan. Dan yang terakhir adalah ignore editor and reviewer comment. Selanjutnya adalah technical writing skill. Dalam topik ini kita akan belajar tentang saran praktis untuk membantu kita memulai paduan menggunakan sistem dan beberapa aturan emas atau aturan-aturan penting dalam kesalahan umum. Yang pertama, how to design effective figures for review article. Ada beberapa domain untuk membuat desain gambar. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan dan audiens untuk sosok tersebut memungkinkan seseorang untuk mendesain terbaik ilustrasi yang mengekspresikan pesan yang dimaksudkan. Yang kedua adalah ada banyak jenis visual ilmiah, tetapi di bawah ini adalah beberapa platform untuk mempertimbangkan. Tadi sudah saya jelaskan. Yang terakhir adalah how to write for interdisciplinary audience. Di sini kita diajarkan tentang bagaimana menulis jurnal interdisipliner. Mengirimkan artikel ke jurnal khusus disiplin dapat menjadi cara yang baik untuk membangun reputasi untuk penelitian di bidang kita. Namun, menulis jurnal
Namun menulis jurnal untuk interdisipliner memiliki banyak manfaat juga. Di sini didefinisikan bahwa jurnal interdisipliner berdasarkan jumlah pembaca yang dituju. Jurnal interdisipliner juga cenderung menerima makalah yang sesuai dengan tema umumnya. Jika sebuah kertas berasal dari disiplin yang belum pernah diwakili dalam jurnal sebelumnya, artikel tersebut mungkin diterima jika menawarkan sesuatu yang baru, unik untuk temanya, dan apa adanya dari standar yang tinggi. Topik terakhir dari modul ini adalah book writing. Di sini kita belajar tentang bagaimana mempublikasi sebuah buku, mengadvise atau menulis proposal compelling, dan memberikan ide promosi dari pekerjaan kita. Why a great book? Di sini kita diajarkan tentang bagaimana menulis buku. Buku memainkan peran penting dalam mendefinisikan landscape dalam ilmu disiplin di bidang tertentu. Adapun tahapan karir kita, jika kita belum menerbitkan atau berkontribusi pada sebuah buku, mungkin inilah saatnya untuk mempertimbangkan kembali dalam menulis buku. Dalam modul ini, editor akuisisi senior yang dari Elsevier tadi menjelaskan manfaat menjadi penulis atau editor buku. Ia mengeksplorasi hasil survei dan meminta penulis buku untuk membagikan motivasi mereka. Dan kita bisa mendengar langsung dari beberapa dari mereka yang tentang apa yang mengilhami mereka untuk mengambil langkah pertama. Oke, sekian hal yang bisa saya sampaikan.